Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sekali lagi apa kabar? Ya, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita membuka satu ayat firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 3. Ya, Ulangan 8 ayat 3. Sudah sampai situ? Amen. Jadi demikianlah firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala apa yang diucapkan firman Tuhan. Amin. Jadi kesaksian dikit. Memang saya dapat ayat firman Tuhan ini diingatkan kembali. Saya hampir kurang setahun lebih tidak bekerja. Saya berdoa, Tuhan ingatkan lagi dengan ayat ini, bahwa kamu jangan khawatir apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum, tapi apa yang keluar dari firman Tuhan itu yang Tuhan pelihara, gitu kan? Jadi saya dikuatkan dengan firman ini lagi. Saya percaya bahwa tidak perlu khawatir lagi untuk kita semua. Ya, jadi kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menolong kita. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh ya lala basya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Oh ya lala basya. Oh ya lala basya. Oh ya lala basya. Jesus, Jesus. Oh haleluya. Jesus.
Jesus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu, Jesus. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Jesus, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh
Kita sebentar akan mempersiapkan perjamuan kudus, baik untuk yang di tempat ini maupun yang di rumah. Tidak kebetulan di hadapan kita, di tangan kita ada roti perjamuan. Ini hanya roti biasa, tapi di atasnya ada kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Dan kita percaya setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, this is our meal of covenant. Ini adalah makanan ikat janji kita. Sebagaimana kita ketahui setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita tahu bahwa ini adalah tanda kita satu di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan Tuhan akan menggenapi dan melakukan setiap janji-janjinya yang diberikan kepada kita. Tuhan akan mengerjakannya. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan tolong. Tuhan akan sediakan. Tuhan akan berdiri bersama-sama dengan kita. Mari kita sungguh-sungguh mengimani bahwa benar ini adalah tubuh dan darah Yesus yang diserahkan bagi kita. Dan kita rindu sungguh-sungguh pengakuan kita akan tubuh dan darahnya. Ketika kita mengambil perjamuan ini, menjadi bagian dari perjanjian kita bersama dengan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Oh Yesus, maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Bapa, aku percaya dari sorga Kau memandang setiap kami sebagai ciptaan-Mu yang indah dan mulia. Yes. Apapun keberadaan kami pagi hari ini, Engkau mengasihi kami bukan berdasarkan apa yang kami perbuat, Ya, Yesus. tapi berdasarkan apa yang Yesus sudah buat di kayu salib. Kasih-Nya mengalir ketika Dia mencurahkan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menebus setiap pribadi lepas pribadi dari kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang bisa kami bayangkan. Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang bisa kami rasakan. Kami bersyukur melalui perjamuan kudus ini. Kami tahu Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu. Sehingga kami nggak mampu dan tidak sanggup untuk memikirkannya. Betapa besar kasih-Mu Bapa, sehingga Kau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kami manusia yang berdosa ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. It is a taste from heaven. Ini sesuatu cicipan dari sorga yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Kalau Israel makan mana sorgawi dan mereka mati di padang gurun, kami bersyukur kami punya roti hidup, yaitu Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami, yang akan membawa kami terus sampai ke surga di mana Bapa bertata. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita angkat roti perjamuan ini. Lihatlah kebenaran firman Tuhan tertera di atas roti perjamuan ini. Terimalah itu sebagai janji atas kehidupanmu. Terimalah itu sebagai perjanjian yang akan digenapi dalam kehidupanmu. Pribadi lepas pribadi, keluarga, untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, untuk sekolahmu, bahkan untuk pelayananmu. Tuhan akan memberkati seturut dengan kuasa dan kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Lalu setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Dan setiap kali kamu makan roti perjamuan ini dan minum dari cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa perjanjiannya akan digenapi atas setiap kehidupan kita. This is the meal of covenant yang akan menguatkan dan meneguhkan kita sampai sepanjang masa.
Kalau engkau sakit, Tuhan berjanji engkau akan disembuhkan. Kalau engkau lemah, Tuhan berjanji engkau akan dikuatkan. Kalau kau mengalami masa-masa sulit, Tuhan berjanji Dia akan menjadi penghiburan yang besar bagi kehidupan. Yes. Bahkan Tuhan berjanji bahwa masa depanmu sungguh ada. Yes. Pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, agar setiap firman yang dinyatakan boleh diterima di hati setiap umat-Mu. Dan mereka boleh bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Seturut dengan iman mereka masing-masing. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menolak setiap rancangan-rancangan yang bukan dari Tuhan. Setiap pencuri-pencuri firman yang mencoba mencuri damai sejahtera, mencuri pikiran kami, mencuri benih itu dari hati kami. Kami ikat kuasanya, kami tolak dan kami usir dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang membawa damai sejahtera Allah melampaui segala akal kami, boleh menjadikan hati kami tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Saya mengundang ataupun menyambut saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang ke jemaat ini. Boleh angkat tangannya yang baru pertama kali. Wah, ada satu brother sini. Ada lagi yang lain yang baru pertama kali. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau melihat sekeliling, percayalah di sini keluarga Allah, tidak ada orang asing di sini. Walaupun ada orang-orang dari berbagai suku, bahkan ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga, saya percaya di rumah Tuhan kita semua keluarga Tuhan. Tidak ada perbedaan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu. Nanti saudara-saudara yang lain boleh kenalan sama saudara kita yang baru pertama kali. Dan kita percaya di rumah Tuhan selalu ada rasa kasih dan penerimaan di rumah Tuhan. Amin? Ada amin? Baik. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Karena kita tahu tidak lama lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Kalau di bulan April kemarin kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, ya, hari di mana kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu kalau memberi berkat-Nya, memberi dirinya, Dia memberikan sepenuhnya di dalam hidup kita. Dia ingin memberikan segala-galanya yang Dia miliki untuk kita. Ada amin saudaraku? Apalagi bagi kita yang adalah anak-anaknya yang Dia kasihi. Dan saya percaya Tuhan mati bukan hanya untuk tebus dosa kita, Dia bangkit hari ketiga untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Dan di dalam keyakinan kita karena Dia hidup, kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan tidak meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Pada hari Pentakosta Dia mencurahkan Roh-Nya untuk menjadi penolong, penghibur yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Ada amin saudaraku? Dan bulan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya akan mulai dengan judul khotbah hari ini, yaitu peran Roh Kudus dari semula. Ya. Kita harus percaya bahwa Allah kita itu terdiri dari 3 pribadi, tapi Dia satu adanya. Ada amin? Allah Tritunggal. Ya, dan dari sejak semula, ketiga pribadi Allah ini bersama-sama melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang
melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Dan hari ini saya percaya bahwa salah satu pewahyuan yang paling istimewa dan menakjubkan di dalam Alkitab itu adalah mengenai Roh Kudus. Halo? Ya. Dan pekerjaan yang dia lakukan, ya. Dan kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang berkenaan tentang Roh Kudus. Ya. Jadi hari ini saya akan bagikan 3 poin berkenaan tentang Roh Kudus berperan dari sejak semula, ya, bahkan dari penciptaan. Dia sudah berperan dengan begitu luar biasanya, ya. Dia itu lebih nyata daripada kita yang ada di ruangan ini. Ada amin. Dia lebih nyata dari kita semua. Karena dia ada bahkan waktu menciptakan manusia. Waktu menciptakan jagat raya ini. Dia lebih nyata daripada kau dan aku. Jadi saudara harus percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia berfungsi sebagaimana perannya. Dan saya akan bawa saudara yang pertama itu peran Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu pribadi. Ya, makanya saya berani mengatakan Roh Kudus itu lebih nyata daripada saudara dan saya. Dia lebih nyata. Tapi dia sulit untuk dideskripsikan secara manusia. Sulit. Karena apa saudaraku? Sama seperti Bapa dan anak yang masing-masing adalah suatu pribadi. Karena kata Bapa dan kata anak itu adalah istilah manusiawi sekali. Betul tidak? Kalau saudara, kalau ada orang nyebut Bapa, gambaran kita langsung manusiawi sekali kan, Bapak kita. Bapak kita. Kalau anak, ya anak kita sebagai seorang anak. Ataupun kalau kita sudah punya anak, kita sadar kita memiliki anak. Gambarannya manusiawi sekali. Dan itu lebih mudah kita cerna. Tapi ketika menyangkut perkara Roh Kudus, nah itu sulit dideskripsikan. Sulit membayangkannya. Ya. Kalau membayangkan Bapa kan lebih mudah ya. Karena gambarannya manusiawi sekali. Kalau gambaran Bapa kita baik, lebih mudah lagi kita mengenal Bapa di sorga. Tapi walaupun gambaran Bapa jasmani kita jelek, buruk, tapi waktu kita melihat gambaran Bapa sorgawi, kita dipulihkan. Ada amin, saudaraku. Waktu kita mendeskripsikan sebagai anak, kita belajar satu hal. Yesus itu sebagai anak, dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita mungkin sulit belajar untuk taat, tapi waktu kita memandang Yesus, kita memiliki kekuatan untuk belajar taat. Ada amin. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita. Mengapa hari Pentakosta itu istimewa? Karena di saat itulah gereja lahir. Ada amin, saudara. Oleh pekerjaan Roh Kuduslah orang-orang percaya dipersatukan. Kalau peristiwa Babel, orang mau membangun menara yang sampai ke langit dan ingin menyamai Tuhan, Tuhan cuman kacaukan bahasanya. Kacau semua. Tapi ketika peristiwa Pentakosta, semua orang percaya dari seluruh dunia dipersatukan di dalam satu bahasa. Yaitu bahasa kasihnya Tuhan. Melalui Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini penting sekali. Ya. Ini penting. Kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, memang tidak semudah yang membayangkannya sebagai suatu pribadi. Ya. Melalui Roh Kudus inilah Allah mengetahui segala-galanya. Karena apa? Ada pernyataan gini, Allah itu roh. Maka itu kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ada amin?
Allah itu roh. Wah, ada keyakinan yang lain tidak mempercayai Allah itu roh. Allah itu dalam bentuk-bentuk benda. Ya. Tapi Alkitab satu-satunya yang mengatakan bahwa Allah itu roh. Makanya kita hanya bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara baca itu Yohanes 4. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui Roh Kuduslah Allah mengetahui segala-galanya dan tidak ada yang tersembunyi di matanya. Ya, karena Dia roh, Dia tidak pernah bisa dibatasi ruang dan waktu. Halo? Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia tahu segala-galanya. Ya. Melalui Roh Kudus, Allah hadir di segala tempat di waktu yang bersamaan. Jangan dikira ketika Allah menolong umat Tuhan di satu tempat, Dia nggak ada di sini. Dia ada di mana-mana. Karena Alkitab katakan itu. Ya, Alkitab mengatakan itu. Kalau dalam bahasa teologinya itu dikenal dengan istilah omniscient. Dia Allah Maha Tahu. Dan Dia juga omnipresent. Dia Allah Maha Hadir. Dia bisa ada di mana-mana. Dia memenuhi ruang dan waktu. Makanya Alkitab mengatakan bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Betapa besar Allah kita itu. Ada amin saudaraku. Dan betapa kecilnya kita. Kalau saudara belajar tentang planetarium, begitu miliaran ya, bintang planet yang ada di jagat raya ini, dan kita hanya di bagian kecil di bumi yang begitu kecil, saudara baru sadar betapa kecilnya kita ini di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Yeremia 23 ayat 24. Apa kata firman Tuhan di sana? Dikatakan demikian. Firman Tuhan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, kalau Dia memenuhi langit dan bumi, berarti tidak ada tempat yang di situ terjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Tapi Allah itu senang berkomunikasi ya. Senang Dia ngomong sama manusia. Buktinya apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa mencari enggak? Bapa bilang apa? Waktu di Taman Eden. Adam, di mana engkau? Apa karena dia nggak tahu? Dia tahu nggak Adam di mana? Tahu. Tapi Tuhan mau kita jujur. Bilang sama sebelah-sebelahmu, Tuhan mau kita jujur. Ada amin? Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus itu adalah Tuhan yang jujur. Kan ada waktu orang-orang Farisi bilang, "Guru, kami tahu kau mengajar dengan jujur." Halo? Kejujuran membuat kita ditinggalkan oleh teman-teman kita. Yang tersisa hanyalah sahabat-sahabat sejati. Ada amin. Saudara percaya nggak kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, saudara jujur di hadapan manusia, banyak teman-temanmu akan meninggalkan kau.
Tapi kalau masih ada sahabatmu yang berdiri sama engkau, yakinlah mereka itulah sahabat-sahabat sejatimu. Dan kita tahu sahabat sejati kita di list kita pertama adalah Yesus. Ada amin. Karena dia jujur. Dia mau kita terbuka. Dia tidak mau kita sembunyikan dosa kita. Dia tidak mau kita pakai topeng. Topeng apapun itu, kesuksesan, ya, harta, keberhasilan, pangkat, bahkan pelayanan. Tuhan gak mau kita pakai topeng itu di hadapannya. Tuhan mau kita jujur. Karena dia Allah yang adalah roh. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, coba kita lihat lagi di Mazmur 139. Barusan kita nyanyikan lagunya. Lagu tadi itu, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau setia. Ada amin? Mau lari kemana kita kalau kita nih punya sesuatu yang gak benar di dalam hidup kita? Karena Allah itu roh. Dia itu sahabat kita. Dia itu setia. Dia selalu siap untuk menolong kita. Dia selalu siap mendengar keluh kesah kita. Dia selalu siap mengangkat kita supaya kita tidak jatuh tergeletak. Dia selalu siap menanggung malu kita. Ada amin saudara. Ini membuktikan bahwa Allah Roh Kudus itu adalah representasi daripada Allah itu sendiri. Ya, Roh Kudus itulah. Kemanapun kita pergi, Dia menyertai kita. Apapun persoalan kita, Dialah penghiburan kita. Ada amin saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu, betapa indah penyertaan firman Tuhan tersebut. Betapa menakjubkan ya hikmat Allah. Coba kita lihat secara utuh ya kebenaran firman Tuhan di ayat-ayat itu. Kita lihat Mazmur 139. Sudah sampai di situ semua? Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Coba bilang sebelah-sebelahmu, kalaupun aku gak kenal kamu, lebih dalam Tuhan kenal kamu. Jadi jangan coba-coba bohongi aku. Tuhan pasti kasih tahu. Ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku. Coba perhatikan luar biasa gak Tuhan itu. Ya. Kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Ada amin saudaraku? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Ya. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu dan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku,
dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Di dalam Kristus, kegelapan tidak sanggup mengambil kita. Apapun kegelapan dunia ini tidak akan sanggup mengambilmu dari tangan Tuhan. Asalkan kita terus percaya kita di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui Mazmur 139 ayat 7 ini, kehadiran Allah di seluruh alam semesta ini, itu adalah Roh Kudusnya. Roh Kudusnya lah yang dinyatakan. Ya. Melalui Roh Kuduslah Allah ada di mana-mana, mengetahui segala-galanya yang terjadi di jagat raya ini. Jadi betapa bersyukurnya kita waktu Yesus bilang sama murid-muridnya, mungkin lebih baik aku pergi ke rumah Bapa supaya Roh Kudus turun atasmu. Ada amin? Dialah yang akan menjadi penghiburmu, penolongmu. Ya. Kan ada lagunya kan? Ada lagunya kan itu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini gereja Tuhan membutuhkan kuasa Roh Tuhan bekerja lebih banyak di dalam hidup kita. Izinkan bagiannya menuntun kita untuk melakukan perkara-perkara yang dari Tuhan. Kitab Hosea, Nabi Hosea pernah berkata, bukan karena keperkasaan, bukan karena kuat gagah, tapi karena Roh Tuhan ada dalam kita. Jadi penting sekali kita tahu bahwa dari pernyataan firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Ada amin? Karena Allah itu roh, maka itu kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu terlibat dalam segala pekerjaan Allah dari semula. Coba lihat Mazmur 33 ayat 6. Dikatakan demikian firman Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Dalam teks asli bahasa Ibraninya, secara harfiah itu bukan dikatakan nafas sebenarnya, itu roh. Bukan nafas, roh. Ruah. Ingat nggak waktu Adam diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, yang membuat dia hidup apa? Bapa itu meniupkan rohnya, bukan nafasnya, roh dalam bahasa aslinya, ruah. Rohnya. Loh, kalau kemarin kita baru menyaksikan saudara kita terkasih meninggal. Tubuhnya ada toh? Apa yang enggak ada? Nafasnya bukan, roh. Jadi yang memberikan kehidupan di dalam tubuh fana ini adalah roh. Jadi betapa pentingnya roh itu di dalam hidup kita. Terlebih lagi Roh Kudus itu sendiri.
Ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas atau roh dari mulutnya segala tentaranya. Jadi sebenarnya ayat itu berbunyinya seperti ini. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh roh dari mulutnya segala tentaranya. Dengan perkataan lain, ada dua faktor yang sangat berperan dalam penciptaan seluruh jagat raya ini, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau kita baca Kejadian 1, penciptaan kan, Kejadian 1 itu, ya, kita melihat lebih jelas lagi di situ. Ya. Dikatakan apa? Di Kejadian 1 ayat 2 dan 3 itu. Dikatakan demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang. Makanya gambaran roh Allah itu seperti apa? Selalu digambarkan seperti burung merpati gambarannya. Halo? Iya toh? Karena dia melayang-layang. Ya, di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Ya. Di sini sekali lagi kita melihat dua faktor yang berperan dalam waktu penciptaan saat itu, yaitu roh Allah dan firman Allah. Jadi di mana ada roh Allah dan firman Allah, di situ terciptalah sesuatu yang baru. Dalam hal ini adalah terang itu. Saudara mau percaya nggak? Kalau saudara hidup dipimpin oleh roh Allah dan saudara pegang firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupmu, sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan sanggup buat dari yang tidak ada, dikatakan bentuknya kosong, gelap. Walaupun jalan hidup kita gelap, jalan kita kelihatannya kosong, belum terjadi apapun. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita pegang firman Tuhan, sesuatu sedang diciptakan Tuhan untuk kita. Saya nggak tahu, kalau saudara nggak nangkep ini, susah saudara hidup jadi orang percaya. Tapi kalau saudara nangkep, hidupmu akan berbeda. Kau akan selalu melihat sesuatu yang baik di depan. Kau suatu akan berharap, expectation, punya pengharapan sesuatu yang baik di depan. Selalu punya pengharapan bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada amin saudaraku. Ya. Mengerti dalam kebenaran firman Tuhan ini membuat mata hati pikiran kita dicerahkan Tuhan. Ya. Ada amin saudaraku. Tadi kan kita dengar kesaksiannya saudara kita Agung. Saya tahu persis bagaimana sulitnya menghadapi masa-masa itu. Masa setahun kemarin. Tapi selalu saya dan beberapa leaders bilang sama dia, terus semangat, pegang janji firman Tuhan. Berdoa, berusaha, bekerjalah apa yang bisa kau kerjakan dengan tanganmu, kerjakan. Seberapapun hasilnya, ucapkan syukur. Dan pada akhirnya, yang penting itu akhirnya, Tuhan selalu saja punya cara untuk menolong kita. Jangan mudah berputus asa. Tuhan sanggup menyediakan yang dari tidak ada, gelap, kosong. Kalau kita ngikutin masalah hidup kita, ujungnya apa? Pikiran kita gelap, kosong, ujungnya kata orang Palembang tuh gilo. Mendingan pegang firman Tuhan, minta sama Tuhan, Roh Kudus, pimpin aku. Apa tanda orang Kristen sebagai anak Tuhan? Hidupnya dipimpin Roh Kudus. Baca itu kitab Roma.
dipimpin Roh Kudus, bukan hanya dipenuhi. Banyak orang Kristen hanya senang dipenuhi, tapi nggak mau dipimpin sama Roh Kudus. Nggak bisa. Roh Kudus memimpin kita seturut dengan firman-Nya. Jangan cuma tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, badan bergetar-getar. Itu tanda yang dilihat saja. Yang paling penting itu bagaimana kita menjalani hidup dipimpin Roh Kudus seturut dengan firman-Nya. Tanda fisik itu nggak penting. Tanda kehidupan yang diubahkan Tuhan itu jauh lebih penting. Karena itu akan jadi kesaksian. Ada amin? Ada amin, saudaraku? Jadi penting sekali ya. Poin kedua ini penting sekali. Jadi kalau kita baca dari awal, Roh Kudus itu sudah berperan. Ya, di sini sekali lagi kita melihat ya dari peristiwa ini bahwa Roh Kudus telah berperan di alam semesta sejak saat penciptaan, bahkan sampai sekarang dan bahkan sampai selamanya. Dalam artian tertentu, Roh Kuduslah agen pelaksana daripada Allah Tritunggal. Dia yang bekerja. Bahkan Dia yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Saya ini anak yatim piatu. Tapi Alkitab katakan Tuhan tidak pernah biarkan seseorang pun menjadi seperti anak yatim piatu. Karena Dia mengirimkan Roh-Nya. Ya. Bapak Ibu harusnya sadari, kita ini beruntung memiliki Roh Kudus yang dikirim, yang dicurahkan, yang diberikan bagi kita. Ada amin. Itu yang kedua, yang terakhir. Roh Kuduslah yang mengilhami dan memberi kuasa kepada semua hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Karena ini baru permulaan dari pengajaran tentang Roh Kudus, makanya saya bawa dulu di Perjanjian Lama gambarannya. Kenapa saya berani katakan itu? Coba saudara renungkan, berapa banyak hamba Tuhan di Perjanjian Lama? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan dalam Perjanjian Lama? Banyak sekali, ribuan. Nggak terhitung mungkin. Ya sulit untuk menghitungnya. Ya nggak mungkin menyebutkannya satu persatu. Tapi saya punya beberapa contoh betapa Roh Kudus itu berperan dalam kehidupannya. Ya. Dari sejak Perjanjian Lama, Roh Kudus itu berperan memakai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan istimewa dalam kehidupannya. Yang pertama itu namanya Bezalil. Pernah baca ini? Tentang Bezalil? Ada yang pernah baca tentang Bezalil di Keluaran? Dia ini yang dipakai Tuhan untuk merancang dan membuat tabut perjanjian, ya, serta segala perabotannya, yaitu kemah ibadah atau tabernakel Musa. Ya, dikatakan di Keluaran 31 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Lihat, telah kutunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda yang telah kupenuhi dengan apa? Dengan apa? Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara yang mau mengerjakan sesuatu, baru lulus kuliah, baru punya bisnis, baru mau mulai bekerja, ingatlah firman ini. Setiap kali kau ingin mengerjakan sesuatu, mintalah, Tuhan berikan aku roh-Mu. Dan yang luar biasanya, kalau saudara gali firman Tuhan, Roh Allah inilah yang memampukan Bezalil menghasilkan
karya seni yang luar biasa indah. Oh, sampai sekarang tabut Allah itu dicari-cari orang. Betul nggak? Sampai sekarang. Keberadaannya belum ketahuan di mana. Karena itu ada bagi sebagian orang itu bernilai sesuatu yang klinik katanya. Karena kalau bawa tabut itu nggak akan terkalahkan. Bahkan saya baca sejarah Perang Dunia Kedua, Hitler pun mengincar itu. Supaya tentaranya nggak terkalahkan. Roh Tuhanlah yang memampukan Bezalel menghasilkan karya seni yang luar biasa itu. Ya. Dan yang membuat saya lebih terkesan lagi, Bezalel ini orang pertama yang dipenuhi Roh Kudus pada zaman itu untuk mengerjakan suatu pekerjaan khusus. Dialah orang pertamanya. Pernyataan akan kupenuhi dia dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah, itu Bezalel. Makanya saya mau kasih tahu, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menghasilkan karya Tuhan yang menakjubkan. Kalau orang ngakunya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu pasti menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Kalau orang ngakunya dipenuhi Roh Kudus, pasti kehidupannya jadi berkah. Ada amin, saudara. Ya. Jangan ngaku-ngaku aja dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya jadi batu sandungan terus bagi orang lain. Ya, hidupnya yang menghakimi orang lain terus, nggak bisa seperti itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa. Nggak mungkin nggak, udah pasti. Itu Bezalel. Yang selanjutnya saudara pasti tahu ini, Gideon. Gideon ini siapa? Gideon ini seorang anak muda, udah kuper, menakut, kata orang Palembang itu menakut dong nih. Waktu bangsanya diserang sama Midian, dijajah sama Midian, di mana dia? Di mana kerjaan dia? Kata orang Palembang itu sumputan. Sumputan dia. Di tempat, di gudangnya. Sumputan dia. Tidak berani ngadepin bangsa Midian yang menjajah bangsanya. Penakut sekali. Ya. Luar biasa. Tapi Tuhan katakan sama dia waktu malaikat Tuhan ketemu dia. Tidak. Kau adalah pahlawan Allah. Gideon malah minta tanda-tanda kan dari Tuhan. Tapi kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Di Hakim-Hakim 6 ayat 34 dikatakan pada waktu itu. Dikatakan apa? Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, waktu Roh Allah menguasai hidupnya, dia yang tadinya penakut, dia yang tadinya kurang pergaulan, dia yang tadinya nggak ngerti apa-apa soal kepemimpinan, nggak ngerti apa-apa soal perang, dia memiliki sesuatu roh yang berbeda yang menggerakkan dia untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Begitu juga terjadi kepada anak muda yang lain. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Semuanya waktu orang menyaksikan mereka, dikatakan mereka punya roh yang berbeda. Bahkan dikatakan mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang muda segenerasinya. Coba lihat anak-anak muda di sekelilingmu. Katakan kau bisa dipakai roh Tuhan. Dan kau bisa dipakai menjadi pemimpin dan orang-orang yang lebih cerdas 10 kali lipat. Bukan pengekor,
kau akan menciptakan sesuatu. Ya. Kita perlu mengencourage anak-anak muda kita untuk renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Minta dipenuhin roh Tuhan. Karena kalau enggak, tantangan mereka ke depan itu akan seperti tsunami yang akan menyapu mereka kalau enggak dipenuhin Roh Kudus. Ini mengerikan. Kita harus encourage mereka dengan firman Tuhan. Encourage mereka untuk dipenuhi roh Tuhan. Karena itulah cuma satu-satunya cara supaya mereka nantinya dipakai Tuhan untuk menciptakan hal-hal yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Sesuatu yang baru, inovasi yang baru, kreativitas yang baru. Bayangkan ya, Gideon yang tadinya penakut tiba-tiba berubah jadi orang yang gagah berani, seorang pemimpin yang tangguh luar biasa. Ada amin? Ada amin saudaraku? Bahkan dia menjadi hakim di bangsa Yahudi pada saat itu, bangsa Israel. Siapa lagi saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus? Daud. Ini Daud memang luar biasa Daud ini. Ya. Ada satu keistimewaan di dalam kehidupan Daud. Dari sejak muda dia belajar bagaimana menyembah Tuhan. To worship God. Menyembah Tuhan. Di dalam kesendiriannya dia suka menyembah Tuhan. Saya mau tanya anak-anak muda di sini, suka nggak nyembah Tuhan? Di dalam kesendirianmu. Suka nggak? Walaupun nggak ada siapapun, kau lebih suka menyembah Tuhan daripada melakukan hal-hal yang lain. Di saat kau disuruh sesuatu sama orang tuamu, sambil masak atau sambil bersih-bersih rumah, yang kau lakukan adalah menyembah Tuhan. Jangan anggap enteng. Waktu kau menyembah Tuhan, sesuatu sedang terjadi di dalam rohmu. Waktu kau menyembah Tuhan, Tuhan sedang memperlengkapimu dengan kekuatan yang dari Dia. Karena memang pada dasarnya manusia, roh kita, itu kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk yang lain. Kita lihat 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Berarti yang terakhir ya. Yang terakhir dia ngomong kayak gini nih. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Apa katanya? Apa kata dia? Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Coba perhatikan sekali lagi. Kita perhatikan lagi ya. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Halo. Sekali lagi kita melihat Daud ini banyak menulis dan mengubah lagu-lagu Mazmur, betul? Ada ratusan mungkin. Ya. Indah-indah semuanya. Itu semua karena apa? Karena roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Saya nggak ngerti ya. Kalau saudara bisa main alat musik atau saudara bisa nyanyi, ketika saudara baca firman, ketika saudara punya mengerti bermain musik, saya percaya Tuhan bisa pakai engkau menciptakan lagu-lagu baru untuk kemuliaan Tuhan. Saya nggak percaya kau cuma bisa mainkan lagu orang lain. Sebodoh-bodohnya saya main alat musik, Tuhan taruh tuh lagu-lagu baru di dalam lidah bibir saya. Saya tulis, saya dengan nada sederhana saya bisa bikin lagu. Apa karena saya hebat? Enggak ngerti saya, partitur aja nggak ngerti.
Tapi saya percaya, sesuatu yang digerakkan oleh Roh Tuhan tidak membuat keterbatasan kita menghalangi karya Dia bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau saudara biasa nyanyi, pinter main alat musik, tapi gak pernah sekalipun Tuhan berbicara, Roh Tuhan tidak berbicara dengan perantaraanmu, dan firman-Nya gak ada di lidahmu. Saudara tahu gak, Mazmur itu kan semua kan dasar ilhamnya dari siapa? Dari Roh Tuhan. Dan itu firman Tuhan. Dan itu membuat apa? Orang yang melihatnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Ada firman-Nya di Mazmur. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, mau gak Roh Tuhan berkarya atas hidupmu? Mau gak? Tanggal 23 nanti kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Mau gak sebelum hari itu kita semua ngalamin pencurahannya? Mau gak kita dipenuhi oleh Roh-Nya yang kudus? Mau gak kita sungguh-sungguh mengalaminya? Bukan hanya mengetahui kebenaran tentang Dia, tapi mengalami Dia. Ada dua hal yang berbeda di situ. Mengetahui tentang Roh Kudus dengan hal mengalami Dia. Jangan cuma tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, tapi alamilah Dia di dalam kehidupanmu. Maka kau akan dibawanya lebih dalam lagi di dalam pengertiannya. Saya tutup di sini kesimpulan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, Rasul Petrus menyatakan tentang pelayanan semua nabi dan perjanjian lama sebagai berikut. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi semua nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan, itu tidak pernah mereka itu berbicara atas prakarsanya sendiri atau atas pengertiannya sendiri, karena semua itu diilhami oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya menarik kesimpulan bahwa kunci keberhasilan kita mengiring Tuhan, sebagaimana hamba-hamba Tuhan terdahulu, kita adalah umat Tuhan, umat perjanjian baru. Amin. Stempel kita sebagai hamba Tuhan itu bukan dari organisasi, itu dari firman Tuhan. Saudara baca kitab Roma itu. Roma katakan semua kita yang sudah ditebus Tuhan adalah hamba Tuhan. Kita ini hambanya Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Ada amin? Dan saya percaya bulan ini akan menjadi bulan yang exciting bagi kita. Siapa yang mau mengalami karya Roh Kudus dalam hidupnya? Saudara mau dipakai oleh Roh Kudus? Kau akan heran, kau yang tadinya gak bisa ngomong tentang kebenaran, tiba-tiba Tuhan bisa ngomong melalui hidupmu. Yang tadinya kau gak bisa nulis lagu, tiba-tiba Tuhan penuhimu dengan firman-Nya dan kau mulai menulis nada-nada lagu untuk memuliakan Tuhan. Kau yang tadinya sulit sekali dapat ide, kreativitas untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, tiba-tiba saja Roh Tuhan bisa memberikan ide dan kreativitas. Ada amin? Allah Roh Kudus, penuhi kami
Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, katakan sama Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamalah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan, kita katakan sama Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, yes Lord, ubah hatiku, berikanku jamalah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mengalirlah Allah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Kau Roh Kudus, mengalirlah Kau Roh Kudus, mengalirlah jamaah kami Roh Kudus. Kami bagaikan tanah yang kering ya Tuhan. Kami tanah kering yang merindukan Kau.
Kami tahu Tuhan, jiwa kami haus, jiwa kami lapar akan Engkau Tuhan. Bapa, bawa kami Tuhan untuk selalu rindu akan hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah Roh Kudus lebih nyata daripada setiap kami yang berdiri pagi hari ini. Kau adalah pribadi Allah yang mengasihi dan menyertai kami. Tapi dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami seringkali mengabaikan Engkau Allah Roh Kudus. Pagi hari ini, hamba-Mu dan kami semua, kami mau katakan, ampuni kami kalau kami sering mengabaikan Engkau Allah Roh Kudus. Kami sering tidak dengar-dengaran akan tuntunan-Mu. Kami sering mengabaikan pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami pikir dengan kekuatan kami, dengan pengalaman kami, dengan apa yang kami bisa lakukan itu cukup untuk menjalani kehidupan ini. Tapi pagi hari ini, Roh Kudus Kau mengingatkan kami, betapa rentan dan rapuhnya kami, betapa gampangnya kami menyimpang ke kiri dan ke kanan, betapa kami begitu mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Sekali lagi, kami mau katakan, ampuni kami Allah Roh Kudus. Ampuni kami. Sepanjang bulan ini, kami rindu Kau penuhi kami. Kenyangkan kami. Puaskan kami dengan hadirat-Mu. Sehingga kami punya kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Dengan kekuatan yang daripada Roh-Mu. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu. Roh Kudus, ini kami, jamaah kami. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan jiwa dan roh kami. Inilah waktunya. Kembali Kau segarkan kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang pikirannya sedang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Yang sedang mengalami masa-masa kegentaran, ketakutan, masa-masa kekhawatiran, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, inilah waktu-waktu umat-Mu seharusnya lebih lagi mengizinkan Kau Roh Kudus memimpin kami. Memimpin gereja-Mu, memimpin kehidupan kami. Terima kasih untuk teguran, untuk nasihat, untuk kebenaran firman-Mu yang menguduskan hati dan pikiran kami pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kami tahu generasi kami dan generasi anak cucu kami adalah generasi yang akan menentukan perjalanan gereja-Mu Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap benih firman jatuh ke tanah hati yang lembut dan boleh bertumbuh dengan subur di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah dijamah oleh Roh Tuhan dan siap hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan yang akan memberikan pengumuman. Shalom. Ada firman Tuhan sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10 terjemahan bahasa Indonesia masa kini.
bawalah sepersepuluhmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Ini awal bulan, kita memberikan persepuluhan kita, persembahan kita, supaya rumah Tuhan ada makanan. Tapi di Maleakhi 3 ayat 10 ada kata yang mengatakan, ujilah aku. Uji, kata Tuhan, uji. Ujilah aku ini bukan menunjukkan kepada orang yang berkelimpahan saja, tapi dalam masa kesulitan juga Tuhan bilang, ujilah aku. Supaya pintu-pintu surga dibuka dan segala yang baik datang. Jadi bukan saja kata Tuhan kita berkelimpahan secara keuangan, tapi dijauhkan dari sakit, penyakit, dari hubungan keluarga yang rukun. Itu yang baik-baik. Jadi tidak ada Tuhan mau orang-orang yang kaya saja yang diberkati, tapi orang yang dalam kesulitan keuangan Tuhan juga mau memberkati. Jangan sampai begini loh. Wah, tapi kita ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan COVID. Tapi firman Tuhan bilang uji. Tuhan nggak bilang bahwa di Maleakhi 3 ayat 10 orang yang kaya saja. Orang yang dalam kesulitan keuangan juga disuruh Tuhan beri makanan untuk rumah Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan inilah yang menguatkan kami, Tuhan. Kami ini manusia yang rapuh, Tuhan. Manusia yang seringkali lupa bahwa Engkau selalu berjanji untuk kami. Biarlah firman Tuhan ini selalu menguatkan kami. Biarlah janji Tuhan ini yang membuat kami selalu punya pengharapan, Tuhan. Punya kekuatan, punya sukacita, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat ini, biarlah berkelimpahan kasih Tuhan. Berkelimpahan hikmat Tuhan. Tuhan, di masa-masa sulit ini kami perlu hikmat Tuhan. Perlu banyak nasihat Tuhan. Supaya hidup kami ini seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan, kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan karena susah kami bekerja keras hanya dalam pekerjaan. Tapi karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum memberi, saya harap Aser supaya kita mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terlalu berdesak-desakan. Dimulai dari sisi sebelah kiri, paling ujung, sebelah kanan paling ujung, nanti keluar dari sana, yang dari ujung keluar dari situ. Nanti dipimpin oleh Aser. Ya. Bel.
Dipersilakan pengumuman. Selamat pagi jemaat CBC Palembang. Selamat hari Minggu. Aku hari ini nak ngenjuk tahu pengumuman minggu ini. Dulur-dulur, meloi kegiatan gereja minggu ini. Terus dukung samo doa ke untuk dulur-dulur kita yang di Jambi samo di Muara Bungo. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah ngasih dana untuk pembangunan gereja kita. Ini dana yang sudah terkumpul. Selamat ulang tahun untuk dulur-dulur yang ngerayo ke ulang tahun di minggu ini. Oke lah dulur-dulur, sekian dulu untuk pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibadah kita sudah selesai, kita akan doa berkat. Kita rindu pulang bawa berkat, kita rindu tetap jadi berkat dimanapun kita berada. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudariku untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan, arahkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita kepada Tuhan. Dan biarlah setiap berkat yang dari Tuhan sungguh-sungguh menjadikan kita diperkaya di dalam segala kebaikan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing. Bagaimana kami sadar semua karena kemurahan Tuhan.
Sebentar kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Dan juga kami dari tempat ini akan pulang bawa berkat bagi keluarga kami, tempat pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah, kuliah kami, bahkan pelayanan kami akan diberkati dan diikuti oleh berkat-berkat Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa kita yang besar, kasih, karunia, dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus menyertai engkau, bahkan Roh Kudus memberikan engkau hati yang taat sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan bersama-sama dengan iman. Kita berdoa sebagaimana Tuhan ajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.